pesta. Mari kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Kata bangsa yang tahu bersorak-sorai dalam terjemahan bahasa Inggris, those who understand and appreciate the spiritual blessings symbolized by the feasts, those who join in the festival. Jadi arti daripada kata ini yaitu berbahagialah orang-orang yang mengerti dan menghargai berkat-berkat rohani dari pesta. Berbahagialah mereka yang datang ke pesta. Saya mau sambung dengan sebuah ayat. Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarkan umatku pergi, sehingga mereka bisa mengadakan perayaan, mengadakan sebuah festival, mengadakan sebuah pesta bagiku di padang gurun. Jadi saya katakan bahwa bangsa Israel ini, kalau kita mau katakan, mereka ini dikeluarkan dari Mesir untuk apa? Untuk berpesta. Amin. Jadi mereka dikeluarkan dari rumah perbudakan untuk mereka bersukacita dalam sebuah pesta. Banyak menjadi budak itu enggak pernah merasakan pesta ya. Tiap hari cuma kerja. Kata Alkitab di peleburan besi. Mereka cuma bikin batu bata, mereka menyusun batu bata dan sebagainya. Tidak pernah bersukacita. Nah, Tuhan sebagai seorang Bapak yang baik, Dia ingin anaknya bersukacita. Sebab itu Tuhan berkata, keluarkan umatku. Karena aku mau mereka bersukacita di dalam aku. Kalau saudara mempelajari Alkitab, maka saudara akan melihat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang paling banyak pestanya. Jadi di dalam Alkitab ada 7 pesta, 7 masa raya Israel. Dan semua itu berkaitan erat dengan kehidupan orang percaya tentunya. Jadi 7 pesta yang diringkas menjadi 3 pesta besar. Pertama adalah Paskah, Pentakosta, kemudian Pondok Daun. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara akan melihat pesta-pesta itu. Baik di kitab Raja-Raja, Tawari, semua banyak. Bahkan dalam zaman Tuhan Yesus juga kita melihat ada pesta-pesta itu. Jadi saudara-saudara, orang percaya itu dalam dunia, kita ini bergerak dari satu pesta ke pesta yang lain. Siapa yang tidak senang ke pesta? Tentu kita semua senang. Tetapi lebih dari itu, tentu bukan pesta secara jasmani, tapi pesta secara rohani yang terpenting. Jadi saudara kita melihat di sini bahwa hidup orang percaya itu juga bergerak dari pesta ke pesta. Dimulai dengan Paskah, bicara tentang pertobatan kita, sampai nanti kepada Pondok Daun, di mana gereja akan disempurnakan di situ. Nah itulah sebabnya pesta ini penting buat kita. Tentu bukan sekedar pesta secara jasmani, ya. Saya tidak bicara pesta secara jasmani, tapi terlebih adalah pesta secara rohani. Nah, saya akan berbicara tentang satu kitab yang paling banyak pestanya. Bahkan kata feast di dalam kitab itu ada 20 kali. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata perjamuan, ada 16 kali di dalam kitab itu. Kitab apa itu? Yaitu kitab Esther. Di dalam kitab Esther ini ada 7 pesta, kalau saudara perhatikan. Nah mari kita sekarang melihat pesta yang pertama adalah pesta Ahasveros. Dalam sejarah dunia tokoh ini dikenal sebagai tokoh Xerxes, seorang raja besar dari Media Persia. Pesta Ahasveros. Jadi kitab Esther ini dibuka dengan sebuah pesta, saudara. Kalau kita lihat film bayangkan tiba-tiba adegannya itu pesta. Dan pesta Ahasveros ini pesta rakyat, di mana Ahasveros mengundang bukan hanya pembesar-pembesar, panglima-panglima, perwira-perwiranya, tapi rakyat jelata semua diundang. Wah senang sekali. Sampai 120 hari pestanya. Waduh luar biasa ini. Sangat-sangat royal ya. Nah pesta Ahasveros ini sebenarnya gambaran dari pesta raja di sorga. Yang diperuntukkan bagi semua orang, tidak ada perkecualian, miskin pun atau kaya, semua diundang. Dikatakan bahkan mereka tidak dipaksa, mereka mau makan, mau minum, terserah. Wah senang sekali saudara-saudara, pesta yang sangat royal, itu yang pertama. Yang kedua adalah
pestanya Ratu Wasti. Masih di pasal pertama. Sudah tahu pesta Ratu Wasti? Rumahnya ratunya juga tidak terima, dia juga bikin pesta. Tetapi sayang, gara-gara pesta ini, Ratu Wasti kehilangan kedudukannya sebagai ratu. Mahkota dicopot dari kepalanya. Mengapa? Karena dia menolak waktu Raja Ahasverus berkata, undang Wasti, my princess, untuk memamerkan kecantikannya. Wasti waktu diundang, no way. Dia tolak mentah-mentah. Dan sebagai akibat dari segala tindakannya, dia harus turun dari kedudukannya sebagai ratu. Dia harus dicopot mahkotanya, keratuannya semua dicopot oleh Raja Ahasverus. Jadi pesta ini membawa dampak negatif bagi Wasti. Yang ketiga, pesta Ahasverus yang kedua. Jadi singkat cerita, akhirnya kedudukan Wasti diganti oleh seorang gadis Yahudi yang tidak kalah cantiknya, yang bernama Hadassah dan diberi nama Esther. Esther ini benar-benar seorang gadis yang cantik, bukan hanya outer beauty, but also inner beauty. Saya tadi baca Kidung Agung. Sampai di pasal 7 ayat 1 berkata demikian. Pujian dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Engkau putri yang berwatak luhur. With noble character. Ada inner beauty. Dan inilah yang Tuhan mau dari gereja Tuhan. Bukan hanya cantik secara luar. Tetapi yang penting itu inner beauty-nya. 1 Petrus pasal 3 dia katakan, wanita itu harus punya gentle and peaceful spirit. Roh yang lemah lembut dan tentram, kata Rasul Petrus. Dan inilah yang Ahasverus dapati dari seorang Esther. Dia begitu bersuka cita, dia mendapatkan permata, sehingga dia mengadakan pesta yang kedua. Dan di dalam pesta ini saking senangnya, dia memberikan anugerah. Dikatakan pajak-pajak yang dia tarik, dia batalkan semua. Nah oke, kita maju terus. Yang keempat. Yang keempat adalah pestanya Haman. Siapa Haman itu? Dia adalah tokoh antagonis dalam kisah Esther. Bagaimana Haman dia merancangkan pembunuhan, pembersihan etnis. Dan dia berhasil. Pada bulan 1 tanggal 14, berita itu disampaikan ke ibu kota dan disebarkan ke seluruh negara bagian daripada media Persia. Dan dicatat di situ Haman dia berpesta. Dia minum-minum. Karena apa? Karena dia rencananya berhasil. Walaupun pembunuhan itu masih nanti, tapi sudah ditok oleh raja dan sudah disebarkan. Saya sudah bisa melihat di sini sebuah gambaran bagaimana waktu itu sementara orang Yahudi di ibu kota Susan yang langsung saat itu dengar, negara lainnya kan masih disebarkan pakai pesuru-pesuru ya. Tapi di ibu kota Susan itu orang Yahudi berkabung semuanya. Karena mereka akan dibunuh, sama-sama semua dibunuh. Dan perhatikan, tanggalnya adalah bulan 1 tanggal 14. Saudara tahu enggak bulan 1 tanggal 14 itu apa? Itu adalah hari raya Paskah orang Yahudi. Hari raya Paskah, di mana mereka menyembelih anak domba untuk mengingat kelepasan mereka dari Mesir. Pada saat itu Haman minum-minum, dia merayakan kemenangannya. Sudah bisa lihat enggak analoginya ini? Paskah itu berbicara tentang penyaliban Yesus, bukan? Ya toh? Digenapi nanti di kayu salib Golgota. Dan itu yang terjadi pada waktu Yesus disalib. Saudara tahu enggak? Waktu Yesus disalib, kuasa kegelapan itu merayakan kemenangannya, saudara. Mereka pikir mereka berhasil, benih perempuan yang dijanjikan, yang dikatakan oleh Allah di Taman Eden itu sudah kita binasakan. Jadi kuasa kegelapan itu merajalela, merayakan kesenangannya, saudara-saudara. Mereka berhasil membinasakan benih perempuan itu. Dan itu yang terjadi, digambarkan oleh cerita ini. Tetapi kisah belum selesai. 3 hari kemudian, perhatikan ini, 3 hari kemudian saudara-saudara, keadaan berbalik 180 derajat. Mengapa? Karena setelah melewati doa puasa, selama 3 hari 3 malam, Esther datang memberanikan diri menghadap Raja Ahasverus. Dan Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga Raja berkenan menerima Esther. Dia mengulurkan tongkat emas dan Esther diterima.
Dan raja bertanya kepada Ester, Ester, kamu minta apa? Kok kamu menghadap kepadaku? Lalu Ester berkata, Raja, aku tidak minta apa-apa. Aku cuma mau mengundang engkau datang ke pestaku. Nah, pesta Ester yang pertama dimulai, saudara. Dia undang raja dan Haman, perhatikan. Makan-makan senang. Kemudian saudara-saudara, tapi Ester belum memberitahu apa tujuannya. Waktu ditanya, Ester, apa sih sebenarnya tujuanmu? Raja, kalau berkenan datang lagi ke pestaku besok, aku akan beritahu kepadamu. Maka kita sampai kepada pesta yang keenam, yaitu pesta Ester yang kedua. Dan di pesta itu, maka setelah semua sudah selesai makan, raja kembali bertanya kepada Ester, Ester, apa yang kau inginkan? Disitulah Ester, dia bongkar kedoknya si Haman ini, saudara. Dan singkat cerita, Haman dibunuh oleh raja. Ketika raja tahu betapa jahatnya si Haman ini, maka Haman ini dibunuh saat itu, saudara. Nah, saudara bisa melihat analoginya. Yesus mati di kayu salib, tapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur dan iblis dikalahkan. Haleluya. Oleh kemenangannya, oleh kebangkitannya, maka kita bisa diselamatkan, saudara. Tapi ternyata pesta masih berlanjut. Yang ketujuh adalah pesta Purim. Nah, pesta inilah yang diceritakan di dalam kitab Ester. Namanya pesta Purim. Untuk merayakan kemenangan orang Yahudi pada saat itu. Karena ya singkat cerita saudara-saudara, orang Yahudi bisa mempertahankan nyawanya, bahkan musuh-musuh orang Yahudi dibinasakan pada saat waktu yang sudah ditentukan itu. Coba saya bacakan saja. Maka waktu itu bulan 12, jadi bulan 12 tanggal 14, karena dengan diundi maka dijatuhkan hari itu, sebenarnya orang Yahudi harus mati dibunuh, tapi justru mereka menang. Makanya hari itu dirayakan sebagai pesta Purim. Saya bacakan, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari-hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan pesta ini dirayakan sampai sekarang. Kalau saya lihat cerita ini menarik sekali. Walaupun tidak persis sama, tapi kita juga merayakan pesta di bulan 12, bukan? Namanya Natal, hari bersukacita. Nah mari saudara, kita tetap harus bersukacita. Karena seperti kita ini merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, kan? Kira-kira begitu saudara. Tapi juga jangan lupa, mari kita gunakan kesempatan ini juga untuk memberkati orang lain. Jadi 2 hal ini bersama-sama kita jalankan. Kita juga bersukacita, tapi kita juga bersedekah. Kalau Tuhan gerakkan saudara untuk memberi-beri, sudah tunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebelum saya akhiri, maka saya akan katakan kepada kita semua bahwa kita juga sedang menyongsong satu pesta akbar. Saudara baca di Alkitab, beberapa kali Tuhan Yesus selalu berbicara tentang pesta. Ada pesta yang diadakan oleh seorang raja. Dan itu adalah pesta yang akan kita datangi bersama. Namanya pesta pernikahan anak domba Allah. Kita sedang dibawa masuk kepada pesta itu. Tuhan Yesus berkata, ayo datang semuanya. Tapi sayang, dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan ada orang-orang yang diundang. Mereka malah banyak alasan dan tidak mau datang. Ada yang alasan baru membeli rumah lah, ada yang alasan baru membeli lembu lah, ada yang alasan baru menikah lah, macam-macam pokoknya. Namanya alasan bisa aja dibuat, ya toh. Dan dikatakan saudara, raja yang mengadakan pesta itu dia murka. Dia bilang, oke, kalau orang-orang yang kuundang tidak mau datang, sekarang kamu pergi ke lorong-lorong, ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat. Silakan kamu bawa semua yang mau datang. Maka semua yang mau datang mereka bersukacita. Haleluya, saudara. Saudara jangan sampai kita ketinggalan. Ini sukacita kita. Saya tidak berbicara tentang Natal, saudara. Walaupun itu juga kita bersukacita. Tapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bersukacita. Apalagi kalau kita sampai seperti Wasti, kehilangan mahkota. Ya, sebab itu mari
kita mau bersukacita, mau menanggapi undangan Sang Raja ini. Ayo kita datang bersukacita bersama-sama. Merayakan kemenangannya, merayakan kebaikannya, merayakan keindahannya. Seperti di Kidung Agung dikatakan, you are all together lovely. Pujian mempelai wanita kepada mempelai pria, engkau segalanya sangat indah menyenangkan. Sekali lagi saudara-saudara, orang percaya itu kita hidup dibawa oleh Tuhan dari sebuah pesta rohani ke pesta rohani. Let my people go so they can hold a festival for me. Biarkan umatku pergi supaya mereka bisa mengadakan perayaan bagiku. Dan itulah hati Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat di dalam 1 Korintus dikatakan, karena itu marilah kita berpesta, haleluya. Mari kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. So itu pesan firman Tuhan. Mari kita song-song pestanya Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua.